Selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. 1 orang dilaporkan meninggal dunia, 28 orang hilang dan sejumlah orang lainnya mengalami luka-luka saat tanah longsor melanda sebuah desa di kota Yinping, Provinsi Sichuan, China. Kondisi geologis yang tidak stabil ditambah dengan curah hujan yang tinggi yang terjadi secara terus-menerus memicu terjadinya tanah longsor yang hingga kini masih aktif. Pemerintah Provinsi Sichuan telah mengerahkan 900-an lebih personel, baik dari pihak kepolisian, tentara, petugas penyelamat untuk mencari puluhan warga yang masih tertimbun tanah longsor. Selain itu, lebih dari 200 kendaraan berat diterjunkan di lokasi kejadian untuk membantu operasi search and rescue ini. Sementara itu 360 orang warga di lokasi kejadian harus dievakuasi mengingat kerusakan yang melanda rumah mereka dan lokasi yang masih rawan terjadi longsor susulan. Informasi terpopuler berikutnya, jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2024 mengalami kenaikan 19,05% menjadi 13,9 juta jiwa. Korea Utara menjadi negara dengan peningkatan yang paling signifikan dari 2023 ke 2024. Badan Pusat Statistik telah merilis data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara per bulan menurut kebangsaan pada 2024. Secara kumulatif, sepanjang tahun 2024, total Wisman mencapai 13,9 juta atau meningkat 19,05% dibandingkan dengan tahun 2023. Namun, angka ini masih lebih rendah dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada atau sebelum pandemi. Bagaimanapun PLT Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widiasanti mengumumkan capaian kunjungan Wisman 2024 merupakan tertinggi dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2020. Namun demikian masih relatif lebih rendah dibandingkan 2019 sebelum pandemi, yaitu 16,1 juta kunjungan. Adapun wisatawan mancanegara yang paling banyak berkunjung sepanjang tahun 2024 adalah Malaysia dengan kunjungan mencapai 2,2 juta dan menghabiskan rata-rata $693 dalam kunjungan. Namun apabila dilihat secara pertumbuhan 2023 ke 2024 atau year on year, maka pertumbuhan jumlah Wisman tertinggi yakni dari Korea Utara dengan pertumbuhan sebesar 2.216%, yakni dari 12 jiwa menjadi 278 jiwa. Jika dilihat lebih dalam, banyaknya jumlah Wisman dari Korea Utara yang datang ke Indonesia terjadi pada bulan Juni 2024 dengan jumlah 223 jiwa atau 80% dari total Wisman Korea Utara yang datang ke tanah air sepanjang tahun 2024. Di urutan kedua adalah Vatikan, yakni 333% dengan jumlah 39 orang, di mana lonjakan kenaikan Wisman dari Vatikan ini sangat beralasan mengingat Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia pada September 2024 bahkan menggelar misa akbar. Pemirsa, kita beralih ke informasi terpopuler yang ketiga dalam Hot News, yaitu dari polemik aplikasi Cortex, di mana Komisi 11 DPR RI memanggil jajaran Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk membahas sistem Cortex yang kerap bermasalah sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025. Pemanggilan ini diagendakan dalam rapat dengar pendapat antara Dirjen Pajak Suryo Utomo beserta dengan jajarannya dengan para anggota Komisi 11 DPR RI. Rapat yang dihadiri 15 anggota DPR dari 6 fraksi ini mulai sekitar pukul 10:30 siang, di mana RDP ini dipimpin oleh Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbakun. Setelah rapat dimulai, Misbakun menawarkan kepada Suryo apakah RDP ini mau digelar secara tertutup atau terbuka. Suryo meminta rapat tentang Cortex ini digelar secara tertutup tanpa menjelaskan alasan lebih rinci. Merespons permintaan ini, Misbakun lalu meminta pendapat para anggota Dewan di Komisi 11, di mana mereka juga menyatakan setuju rapat Cortex digelar tertutup. Cortex merupakan sistem baru yang dikembangkan Kementerian Keuangan yang tujuannya untuk lebih memudahkan proses pelaporan pajak. Kebijakan mengenai sistem ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 yang ditetapkan Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 14 Oktober 2024 silam. Pemerintah resmi memberlakukan Cortex mulai 1 Januari 2025, namun belum sepekan diterapkan, banyak warga yang mengeluhkan kesulitan akses sistem.
Informasi terpopuler selanjutnya terkait dengan aksi Kejaksaan Agung pada salah satu pejabat Kementerian Keuangan yang juga komisaris raksasa Telco Tanah Air, PT Telkom Indonesia Persero Tbk buka suara terhadap penetapan tersangka terhadap Isa Rahmatarwata yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tanggal 7 Februari 2025. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia pada Senin 10 Februari, manajemen Telkom menegaskan penetapan tersangka ini tidak berkaitan dengan jabatan Isa Rahmatarwata sebagai komisaris perseroan, melainkan terkait dengan posisinya sebagai Kepala Biro Perasuransian di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK pada periode 2006 hingga 2012. Manajemen menyebutkan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan akan terus memantau perkembangan kasus ini. Perseroan menegaskan fungsi pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas operasional perseroan tidak terdampak oleh kasus ini dan tetap berjalan normal sebagaimana mestinya. Telkom juga memastikan akan senantiasa berkomitmen menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan menjaga kepercayaan publik terhadap perseroan.